Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya yaitu pengajian kitab Ghasyiatul Mustafa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, umumnya kepada umatnya. Selanjutnya, hai Ali, bacalah surat Yasin secara rutin pagi dan sore. Cara bangsa membaca seperti itu, maka ia berada dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, sebenarnya resep dialek Islam, resep dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak usah ke dukun, nggak usah datang-datang ke kiai minta obat, minta supaya nggak anak yang sakit, nggak kesurupan, nggak kesantet, ya cukup. Disunahkan kita baca surat Yasin setelah subuh, nanti sorenya setelah zuhur, setelah asar, atau ya sore setelah asar atau sebelum maghrib. Insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi oleh Allah, dijaga dalam berbagai macam hal, urusan dunia dijaga, urusan akhirat. Ini para jamaah Islam, kadang-kadang kita ini manusia itu, kalau dikasih kiai iritan tentang supaya cepat kaya, senang iritan. Supaya dagangannya laku, senang. Tapi sebenarnya paling utama itu minta setelah surat Yasin, setelah subuh, di pagi hari dan setelah sore, dijaga oleh Allah, dijaga tidak akan muarat-marit hidupnya, rumah tangganya, dijaga anak-anaknya jadi anak yang soleh, dijaga jadi orang yang ahli ibadah, dijaga di orang pikir bersolawat, dijaga oleh Allah dalam segalanya. Terus makanannya insya Allah, apalagi masalah makanan pasti dijaga oleh Allah. Penjagaan dari Allah itu tidak terbatas. Lain dengan penjagaan manusia khusus, Joko pabrik gudang tonggo hilang nggak mau tahu. Kalau dijaga oleh Allah, semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Rasulullah sesungguhnya itu memiliki jantung. Yang membaca surat Yasin, maka Allah mencatatnya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Hadis riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu. Dari para jamaah yang saya muliakan, kata Rasulullah, sesungguhnya segala sesuatu ada jantungnya. Jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Dan apabila kita membaca surat Yasin, maka Allah akan mencatatnya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Maksudnya menghatamkan Al-Quran 10 kali. 1 kali aja sebulan belum tentu sampai. Apalagi sekarang 10 kali. Sekarang kita berjamaah yang saya muliakan, ini fadilah, pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita mau baca surat Yasin. Ibu-ibu yang nganggur di rumah pagi, supaya dijaga rumah tangganya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, pagi surat Yasin, sore surat Yasin, kan enak. Pagi nonton sinetron, sore nonton sinetron, bapaknya malam nonton bal-balan, gembuk di Indonesia. Akhirnya rumah tangga yang morat maret-marit, nek wis ngono baru boleh itu dukun yang dukun cabul buyar. Ini para jamaah saya muliakan. Kita pesan sama istri-istri itu. Istriku, sayangku, kalau pagi saya akan pergi ke pasar. Mana itu? Ke pabrik. Boya kalau pagi itu jangan baca sinetron. Apa sih sinetronnya, apa yang terkenal sekarang? Waduh, kakak di TV repot. Tapi bu apa bu? Pagi setelah masak, setelah nyiap-nyiapin atau sholat duha, baca surat Yasin, dijaga suaminya. Tidak kecantol krek gandengan yang rambutnya panjang, Isya. Baru kan ini kalau digigikan ibu-ibu masih semangat. Tak takut. Di pabrik itu saya lihat di Epson terutama, maaf ya. Mbak maaf, di Epson itu saya pernah lihat tuh, Masya Allah. Katanya Ustadz, Ustadz Bais Al-Qasidah Islamiyah. Itu katanya 100 laki-laki bu, 30.000 perempuan. Makanya saya itu nggak nakut-nakuti, cuma medan-medannya. Saingan sampean banyak. Kalau alhamdulillah, kalau saya itu kan istri saya nggak ada saingannya. Saingannya bangsa jin. Dan nggak ketok. Ini. Jadi kalau sampai ini saya mohon istri-istri ibu-ibu ini terutama jangan nunggu suaminya. Dicontohi suaminya itu, kemarin saya ngaji,
Yang suaminya, soalnya istri-istrinya kayak ngaji dikasih tahu ya. Kata Gus Nur ini gitu. Disunahkan kalau pagi baca surat Yasin, ya pagi itu bisa salat duha, bisa salat sore baca surat Yasin. Insya Allah akan dijaga, suaminya dijaga, rumah tangganya dijaga, semuanya oleh Allah SWT. Saya nggak nakut-nakuti. Ya. Ini Ustaz Zainal ini melarikan diri dari asalnya gitu. Istrinya mungkin yang nyuruh. Yang kerja-kerja di Epson, ada pabrik yang lain, saya nggak nakut-nakuti, cuma meden-medeni. Meden-medeni bahasa Jawa, sama aja. Ya. 1:1000. Oh, nggak saya, dia bisa cocok. Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya pengajian kita ikam. Bismillahirrahmanirrahim, para jamaah yang saya muliakan.